Selanjutnya pengajian kitab Ihya ya sudah sampai pada tentang adabnya Nabi dan akhlaknya Nabi fil libas, di dalam berpakaian. Jadi artinya orang bertasawuf ya, itu menjadikan Rasulullah itu menjadi teladan lahir batin ya. Ini kitab Ihya ini kan kitab tasawuf, sampai menyoroti Rasulullah itu sedetil ini ya. Kemarin sudah dibahas soal bagaimana cara Rasulullah makan ya, sudah selesai. Sekarang yang dibahas oleh Imam Ghazali bagaimana adab dan akhlaknya Rasul ketika memakai pakaian gitu. Bayanu adabihi, menjelaskan adabnya Nabi, wa ahlaki, dan akhlaknya Nabi, fil libasi, di dalam berpakaian. Karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasu, memakai siapa Nabi minasyabi, dari beberapa pakaian, ma wajada, ma sesuatu, wajada yang menemukan siapa Nabi. Jadi Nabi itu kalau berpakaian ya seketemunya, maksudnya apa yang ada di dalam rumah Nabi. Min izarin, dari izar ya, izar. Izar itu ya kalau bahasa aslinya itu kan kayak tapeh. Tapeh itu kan bahasa Jawa ya. Ya kalau kita sekarang ini sarung ya, yang dibuat penutup ya dari pusar ke bawah, itu masuk izar, kain yang buat penutup. Seperti orang umroh ya, atau orang mau ihram itu kan pakai dua kain. Yang kain pertama itu masuk izar karena menutupi bagian bawah. Aurida, rida itu selendang ya. Kalau kita lihat orang umroh lagi, yang bawah itu namanya izar, sedangkan yang bagian atas yang diselempangkan ya itu namanya rida itu. Lah, kenapa pakaian Arab kok seperti ini gitu? Ya memang pada zaman Nabi model pakaiannya ya seperti itu. Ya kita bisa membayangkan konteks sosial geografisnya ya. Ya, pada zaman Nabi itu kan tentu belum ada yang namanya mesin untuk memproduksi pakaian, itu kan belum ada. Semua masih serba alami gitu. Au komisin, atau baju gitu. Ya misalnya ada baju atau komis ya bahannya ya masih zaman tempo dulu gitu. Au jubatin, atau jubah. Jadi komis itu masuk pakaian dalam, jubatin itu yang bagian luar ya, jubah. Au ghairi dzalik, atau selain itu ya. Jadi 4 model baju ini ya, ini yang populer pada zaman Nabi ya. Tentu kalau Arab sekarang itu sudah banyak perubahan ya, sudah banyak baju-baju modern gitu. Tuh, jadi ijar, rida, komis, au jubah. Wa kana yujibuhu asyabul khadar. Ya, dan Nabi itu yang disenangi ya, pakaian itu pakaian yang warna hador. Ya, hador itu hijau ya. Wa kana aksaru libasihi, dan kebanyakan bajunya Nabi al-bayadu, itu putih. Ya. Jadi
putih itu mayoritas. Tapi ada juga yang hadur warna biru itu ada. Albisuha wa yaqulu, dan bersabda siapa Nabi, albisuha, pakailah ya pakaian-pakaian tadi, ahyaakum ya, ahyaakum ya, saat hidupmu itu ya, sebagai pakaian untuk menutup aurat ya, untuk keindahan. Wa kafanu, dan kafanilah kalian, fiha, dengan pakaian, mautakum, yaitu orang-orang mati di antara kamu. Jadi orang hidup juga perlu pakaian ya, untuk menambah kebaikannya ya, menambah kesempurnaannya. Begitu juga dalam Islam, kalau sudah meninggal juga wakafanu ya, yang meninggal juga perlu dikafani gitu. Nah, inilah indahnya agama Islam. Jadi tidak seperti dalam keyakinan agama lain ya, bahkan ada yang dibakar, ada yang dengan cara-cara lain, itu kan ya sangat mengerikan. Kalau di Islam setelah meninggal tetap dihormati, dikafani dengan baik gitu. Wakana, dan ada siapa Nabi yalbasu, memakai pakaian siapa Nabi, al-qoba'a, yaitu qoba ya, berupa pakaian al-mahsu, yang al-qoba itu pakaian yang untuk pakaian luar ya. Kalau di kita supaya memudahkan itu kayak model jaket. Orang pakai jaket itu kan biasanya dalamnya sudah ada. Jadi al-qoba itu kalau makna aslinya itu ya pakaian luar. Kalau bahasa sekarang itu ya semacam jaket, fungsi jaket yang digunakan untuk penutup gitu. Liril harbi ya, untuk perang, wa ghairul harbi, dan tidak perang. Ya. Wa kana, dan ada lahu pada Nabi kubaun sundus. Jadi Nabi itu punya baju luar yang berasal dari sutra tipis gitu. Jadi Nabi itu ya ada keindahannya di dalam, maksudnya suka-suka yang indah-indah ya di dalam berpakaian ini. Fayal basuhu, maka memakai siapa Nabi, fatahsunu, maka menjadi bagus apa, khat rotuhu, warna hijaunya, ala bayali launihi, atas warna putih, atas putih warnanya. Wakanat, dan ada apa siabu pakaian Nabi, kulua semuanya, musmarotun, itu digulung, fokol ka'baini, ya, di atas ka'bain. Ka'bain itu dua mata kaki ya. Jadi ini yang perlu dipahami, bahwa fokol ka'bain ya, itu pakaian-pakaian yang digunakan Nabi itu modelnya fokol ka'bain, di atas mata kaki. Lah, ini juga bisa dipahami kenapa harus fokol ka'bain. Sebab daerah Arab Timur Tengah dan sekitarnya itu kan daerah yang berdebu. Ya, bahkan debunya itu campur antara kotoran himar, kotoran kambing, itu kadang menyatu. Nah, supaya bisa berjalan dengan cepat ya, pasti akan lebih mudah kalau posisinya fokol ka'bain gitu. Terus ada sebuah hadis lagi yang menjelaskan tentang fokol ka'bain
ya celana yang di atas mata kaki itu biasanya pakaian yang digunakan Nabi ketika posisi harb, yaitu akan perang. Gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ya Nabi itu ya menyesuaikan keadaan gitu. Kalau perang, kalau pakaiannya itu misalnya gelantung ke bawah, ya, buat jalan nggak bisa cepet, bahkan bisa jatuh, ini kan bahaya. Tapi kalau di atas mata kaki, ya jalannya bisa cepet dan tidak akan terganggu. Jadi ada alasan-alasan yang normal dan rasional menurut saya. Gitu. Tapi bagi orang yang senang dengan vokal Ka'bain, ya tentu ya lebih baik gitu. Kalau kita pakai sarung vokal Ka'bain ya lebih baik gitu. Tapi yang tidak bagus ya, ketika orang yang satu sisi pengen mengikuti Nabi untuk melaksanakan sunnah vokal Ka'bain, tapi sisi lain tidak sadar muncul penyakit ujub. Ujubnya apa? Yaitu kemudian dia mencela, menghina orang yang tidak vokal Ka'bain. Nah ini satu sisi dia mengamalkan sunnah, sisi lain dia tidak sadar ada penyakit yaitu ujub nanti. Akhirnya dengan dalih mengikuti sunnah, dia tidak sadar ada penyakit ujub takabur yang berkembang biak di dalam dirinya. Akhirnya apa? Dianggap orang yang tidak seperti dia, tidak cingkrang seperti dia, ya, seolah-olah ahlinar semua. Nah, ini kan bahaya. Nah, di sini perlu banyak wawasan, banyak ilmu. Karena kalau dilihat dari konteks sosialnya, ya pasti di hadis-hadis itu bisa dicek kan, vokal Ka'bain ini ya ternyata seringkali Nabi menggunakan ini untuk dalam keadaan situasi perang. Tapi kalau normal ya dia standar. Yang tidak diperbolehkan yaitu ngelewer sampai nyeret-nyeret tanah hanya untuk kesombongan. Itu bagi orang-orang kaya itu kan akan dilihat kaya kalau pakaiannya itu panjang. Nah ini yang dilarang oleh Nabi karena ini ada indikasi kesombongan. Jadi ada beberapa alasan yang dilarang Nabi pada zaman itu, yaitu orang-orang yang berpakaian ngelewer ke bawah tapi dengan tujuan sombong, itu nggak boleh juga. Itu. Kemudian di zaman sekarang ini yang perlu kita kritisi juga, itu orang yang pemahamannya tidak utuh, hanya melihat satu sisi, ya sekedar pengen mengikuti sunnah Nabi, kemudian muncul ujub takabur tadi, ini yang bahaya. Ya, kita mau pakai yang vokal Ka'bain ya nggak ada masalah. Ya, selama hati kita bersih dengan tujuan ngikuti sunnah Nabi. Lah, ngikuti Nabi ini jangan sebatas hanya vokal Ka'bain tok, tapi yang bersifat batiniah, yaitu munculnya ujub takabur ini kan penyakit batin. Dan Nabi ya pasti ya tidak suka umatnya muncul penyakit ujub takabur di dalam dirinya. Apalagi kemudian merasa dirinya paling layak masuk surga, sedangkan umat yang lain dianggap neraka. Ini kan bahaya sekali. Gitu. Ini karena pemahamannya tidak utuh. Wa yakunu, dan ada apal izar faqadzalika, ya di atas itu, izar itu ya tadi kayak sarung atau tapeh, ya di atas itu ilanis fisaki, sampai separuh sak itu tumit ya. Gitu. Jadi agak naik dikit ya. Jadi vokal Ka'bain ini pakaiannya, kemudian kalau izar ini di atas itu berarti lebih tinggi dikit gitu. Ila nisfi, separuh sak ini kaki yang bawah ini.
Wakana komisuhu, wakana dan ada apa komisuhu, bajunya Nabi masdudul azrori, yaitu ya ketat kancingnya gitu. Jadi bajunya Nabi itu masdudul ajar. Jadi ada kancing yang buat nutup gitu. Waruba mahala, dan ketika dilepas apa al-azroru, yaitu kancing, fis sholati, di dalam sholat, wageria dan lainnya. Jadi kalau pas waktu sholat itu dilepas supaya bisa bergerak leluasa. Ya. Wakana dan ada lahu baginya, lahu bagi Nabi apa malhafatun, yaitu selimut atau jubah, masbugotun yang dikasih semprot ya, bizakfaron dengan minyak zakfaron. Warubama sholat, dan ketika sholat siapa Nabi bisnasi dengan manusia, fiha dengannya, yaitu dengan pakaian yang jubah tadi, wahdaha dengan sendirinya. Warubama labisa, dan terkadang memakai siapa Nabi al-kasa'a, yaitu jubah atau seperti jas ya. Al-kasa itu ya pakaian luar ya. Wahdahu ma alaihi wairuhu. Wa kana, dan adalah bagi Nabi kasaun mulabbatun yalbasuhu. Nabi pakai kasa ya, yang dipakainya, dan berkata, innama ana, sesungguhnya aku, abdun itu hamba, al-basu aku memakai, kama yalbasu sebagaimana memakai siapa al-abdu hamba. Jadi menunjukkan bahwa Nabi ini manusia sebagaimana manusia yang lain. Ya. Kalau manusia yang lain pakai pakaian, aku juga pakai pakaian itu. Wakana, dan ada lahu bagi Nabi saubani, dua pakaian, li jum'atihi untuk Jumatnya Nabi. Khosotan khusus, siwasnya bihi selain pakaian Nabi, fi ghairil jum'ati pada selain Jumat. Nah ini Nabi tipenya agak rapi ya. Jadi pakaian untuk sholat Jumat itu tersendiri dari pakaian yang umum gitu. Di sini dijelaskan Nabi kalau Jumat itu punya dua pakaian, berarti buat gonta-ganti ya. Tidak, artinya ya keluar pakai itu, nemuin tamu pakai itu, terus perang pakai itu, tidak ya. Ternyata ada model-model pakaian yang dimiliki oleh Nabi ya. Warubama labisa al-izar, dan ketika Nabi memakai izar ya, tapeh ya, atau yang buat penutup bagian bawah, al-wahidi, laisa lahi ghairuhu wa yaqutu tarafaihi baina katafihi, kemudian diikat pucuknya antara bahunya itu. Nah, diikat pucuknya di antara bahunya, katifai itu. Katif bahu berarti di sini. Diikat pucuknya supaya enggak lepas. Ya, maksudnya diikat supaya enggak lepas. Warubama amma, dan ketika mengimami siapa Nabi bihi dengan saub an-nasa manusia, alal janaizi atas jenazah. Jadi Nabi juga dengan pakaian itu untuk menyolati jenazah. Warubama sholat, dan ketika sholat siapa Nabi fi baiti, di rumahnya, fil izari ya, pada pakaian izar, yaitu ya sarung model penutup bawah, al-wahid yang satu, multahafan yang tertutup bihi dengannya, mukhalifan berbeda baina tarafaihi antara pucuknya, wa yakun, dan ada zalikal izar, dan pakaian ya izar kalau bahasa kita ya penutup bagian bawah tadi, allati jama'a fihi yang telah berkumpul fi di dalamnya, yauma idin pada hari ini. Wakana, dan ada rubama sholat, dan ketika sholat siapa Nabi bilaili di malam hari, fil izari ya, Nabi pakai pakaian izar gitu. Wayartadi, dan memakai siapa Nabi biba'di saubi dengan sebagian pakaian, mimayali had bihi wayalqa al-baqiyah,
ala ba'di nisaihi fayusolli kandalik. Dan Nabi juga ya memiliki pakaian untuk istri-istrinya ya yang digunakan untuk sholat. Walaqad kana lahu kisahun aswad, dan Nabi punya pakaian jubah yang warna hitam. Ya. Fawahabahu, maka Nabi memberinya. Fakolat, maka berkata siapa istri Nabi lahu kepada fakolat, maka berkata lahu kepada Nabi siapa Ummu Salfah, bi abi anta wa ummi ma fa'ala dzalika al-kasa alwat, gitu. Ya, bapakku, engkau dan ibuku, ma fa'ala dzalikal kasa, apa yang kau lakukan terhadap pakaian yang hitam itu? Faqala, maka menjawab Nabi, kasau tahu, kamu pakailah ini. Faqalat, ma ra'aitu shay'an qattu kana asanu min bayatika ala sautihi. Kemudian faqalat, maka menjawab siapa Ummu Salmah, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat syai'an sedikit pun qattu sama sekali, karena ada apa pakaian ini ahsanul, lebih baik, min bayadika, dari warna putihmu, ala sawatihi, atas warna hitamnya. Jadi dikomentarin ternyata pakaian yang putih itu lebih bagus dari yang warna hitam. Wa qala Anas, warubbama ra'aitu sholibina dhuhra fi samlatin akidan baina tarafaihi wa huwa alam bisawab.